Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Coni Pranazaki, biasa dipanggil Coni. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin menjelaskan alasan mengapa saya masuk arsitektur Universitas Mula Warman. Jadi saya memilih program studi arsitektur ini karena saya awalnya suka membangun membentuk Lego, dan saya juga sering bermain game yang tentang membangun rumah. Sejak SD itu saya sering, karena memang dari kecil saya senang membentuk sesuatu ya, seperti Lego ini. Dan untuk gamenya saya seringnya main Minecraft dulu ya, jadi bentuk rumah sesuai desain yang saya mau. The Sims juga, saya juga main The Sims. Saya akhirnya terlintas di pikiran, saya masuk arsitektur aja, mungkin bisa diasah lebih tinggi lagi ilmunya. Jadi ya dari hobi awalnya suka nyusun bangunan, sampai akhirnya saya memilih untuk masuk program studi arsitektur. Materi yang pertama ialah pengantar bahan bangunan. Yang terlintas pada pikiran saya saat mendengar kata bahan bangunan ialah semen, kayu, batu bata, dan lain sebagainya. Jadi bahan bangunan itu adalah bahan yang dipakai untuk membangun bangunan dan bagian-bagiannya. Selanjutnya ada teknologi dalam bahan bangunan. Teknologi dalam bahan bangunan itu ada metode, cara, atau langkah-langkah dalam mengaplikasikan bahan bangunan. Dan untuk materi kedua ini adalah sistem struktur dan sistem produksi. Apa perbedaan bangunan dan bangunan gedung? Menurut saya, bangunan itu merupakan suatu yang dibangun manusia untuk kebutuhan tertentu, seperti jembatan, gapura, patung, dan lain sebagainya. Dan untuk bangunan gedung, menurut saya adalah bangunan yang dipakai manusia dalam kegiatan sehari-hari, seperti rumah, mal, kantor, dan lain sebagainya. Dan untuk perubahan struktur dan konstruksi adalah struktur sistem bangunan yang terdiri dari atas bagian-bagian pembentuk seperti fondasi, slope, dinding, dan lain sebagainya. Untuk struktur ada 3 jenis, yaitu struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Dan untuk sistem konstruksi dapat meliputi bagian-bagian struktur maupun non-struktur selama objeknya ini adalah bangunan. Selanjutnya adalah materi 3, yaitu elemen tanah. Bahan bangunan berdasar tanah, khususnya tanah liat, sudah ada semenjak peradaban kuno. Tanah liat juga diyakini sebagai salah satu material bangunan paling kuno di dunia. Jadi tanah liat ini merupakan partikel-partikel penyusun berupa senyawa dasar silika yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Tanah liat juga mengandung silika yang sangat halus. Selain itu, terdapat unsur laon seperti silikon dan aluminium. Untuk karakter batu bata itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Mampu menahan panas dengan baik, tahan cuaca, memiliki tekstur yang kasar, daya tahan air yang cukup baik, tetapi tidak butuh waktu yang lama. Selanjutnya materi keempat, yaitu elemen batu. Bahan bangunan batu adalah sebagai bagian dari teknologi awal peradaban manusia dimulai pada zaman Neolitikum. Sebelumnya batu digunakan sebagai alat perkakas, alat berburu,
ataupun sebagai pengujahan, tetapi akhirnya berfungsi sebagai menjadi bahan bangunan. Kelebihan batu ini ialah tahan api dan juga panas, dan juga tahan air, mudah didapatkan, dan cukup tahan dengan cuaca ekstrim. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya dong. Kekurangan batu yaitu batu memiliki bentuk yang berbeda, sehingga harus dipotong cutting terlebih dahulu dan memerlukan material lain dalam pembuatannya. Materi 5 selanjutnya adalah kayu dan bambu. Kayu dan bambu sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai bahan bangunan. Material kayu juga dapat didapatkan dari pohon tertentu. Pemanfaatan material kayu dalam konstruksi antara lain untuk struktur harus mampu menahan beban, keawetan harus aman dalam jangka panjang. 3. Dipasang dengan sistem konstruksi yang sesuai. Untuk karakteristik bambu adalah berat bambu paling tidak 0,5 gram sampai 0,9 gram cm persegi, dan bagian kulit bambu adalah bagian terkuat. Jadi baik bambu atau kayu, dua-duanya merupakan material yang bagus untuk bangunan. Kayu dan bambu ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, walaupun dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan jika dilakukan penebangan terus-menerus. Ya, selanjutnya materi ke-6 yaitu beton. Beton merupakan campuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yang terdiri dari pasir, kerikil, batu yang dicampur dengan semen, atau lebih tepatnya Portland semen dan air untuk membentuk beton. Beton sebagai komponen struktural yaitu 1. Balok berfungsi menyalurkan beban-beban dari pelat ke kolom yang pada akhirnya oleh kolom disalurkan ke pondasi. 2. Kolom merupakan bagian dari elemen komponen struktur suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai penyalur beban yang berasal dari beban di atas pelat dan balok, kemudian disalurkan ke pondasi. 3. Pelat merupakan suatu struktur yang dibuat untuk keperluan seperti lantai, bangunan juga, atap juga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kelebihan beton, yaitu beton tahan haus dan kebakaran. 2. Biaya perawatannya rendah, berkekuatan tinggi, dan tahan terhadap pengkaratan. Seperti sebelumnya, ada kelebihan, pasti ada juga kekurangannya dong. Nah, kekurangan dari beton ini yaitu 1. Mudah mengerut saat kering dan mengembang jika basah. 2. Sering muncul retak jika proses pembuatan ada yang salah atau tidak benar. Yang ketiga, jika sudah mengeras, beton akan sulit diubah tanpa menimbulkan kerusakan. Next, materi 7 yaitu metal. Metal di sini merupakan salah satu bahan bangunan yang sering dipakai karena kekuatannya, terutama baja. Jadi kelebihan baja ini ialah sebagai berikut. 1. Tingkat kekerasan dari baja sangat tinggi. 2. Ketahanan terhadap beban tarik sangat tinggi, dan baja tidak gampang patah. Adapun kekurangan baja adalah 1. Biaya yang sangat mahal. 2. Bisa berkarat. 3. Tidak tahan api. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.